Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Buat teman-teman yang saat ini sedang mencari ide atau inspirasi usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mendapatkan penghasilan tambahan hanya dari pekarangan rumah. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu ide atau inspirasi untuk teman-teman yang sedang mencari penghasilan tambahan, yaitu kita memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman atau sayuran. Bisa dengan menggunakan polybag seperti yang saya lakukan di sini, yaitu saya menanam seledri ya. Nah, pohon seledri ini ternyata banyak sekali yang membutuhkan ya teman-teman ya. Baik itu tukang bakso, kemudian warung makan, tukang sayur ya. Dan dijadikan juga sebagai pelengkap bumbu untuk membuat sop dan masakan-masakan yang lainnya ya. Nah, sehingga menanam seledri ini walaupun di pekarangan dengan jumlah yang tidak begitu banyak bisa menjadi sumber penghasilan tambahan buat teman-teman. Nah, bagaimana caranya atau tipsnya supaya dari menanam pohon seledri di pekarangan ini bisa menjadikan sumber penghasilan tambahan? Di video kali ini kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, salah satu cara atau tips ya, atau mungkin bisa dijadikan sebagai langkah-langkah lah ya, supaya bisa mendapatkan seledri yang cukup subur dan bisa dijadikan sebagai sumber cuan teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama yaitu penyiapan media yang gembur ya. Karena media yang gembur dan subur ini nanti akan menentukan kualitas dari pohon seledri yang kita tanam. Kemudian setelah pemilihan media yang subur, kemudian teman-teman melakukan perawatan ya. Perawatan untuk pohon seledri ini dengan cara membersihkan gulma atau rumput-rumput liar, kemudian selain itu juga menyiramnya apabila media sudah mulai agak kering ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menambahkan pupuk ya, pupuk organik. Salah satunya yaitu kohe kambing, atau bisa dengan menambahkan atau menyiram seperti yang saya lakukan, menyiram dengan air cucian beras setiap 2 minggu sekali. Dan terbukti di sini tumbuhan seledrinya cukup subur ya. Nah, setelah pohon seledri ini tumbuh dengan subur dan batangnya banyak ya, ini kurang lebih sekitar 4 bulanan, teman-teman bisa memanennya ya. Dan pohon seledri tersebut sudah siap untuk dijual dan tentunya bisa menjadi sumber penghasilan tambahan untuk teman-teman ya. Nah, jika teman-teman baru memulai menanam pohon seledri dengan jumlah yang sedikit dan hasil panen dari seledri ini masih dalam jumlah yang sedikit, teman-teman bisa panen terlebih dahulu. Kita ambil batang-batang seledri yang sudah cukup besar ya. Kemudian teman-teman bisa menjualnya kalau dalam jumlah sedikit, mungkin dengan cara mengecerkan ke tukang bakso, kemudian rumah makan yang berada di sekitar tempat tinggal teman-teman ya, atau bisa menjualnya ke tukang sayur gitu ya. Nah, ketika pohon seledri ini sudah cukup besar dan sudah bisa dipanen, biasanya akan tumbuh juga tunas-tunas baru ya teman-teman. Untuk mempercepat, memperbanyak pohon seledri ini, teman-teman nanti bisa memisahkan tunas-tunasnya di tempat atau media yang baru, sehingga pohon seledri, koleksi pohon seledri teman-teman akan semakin banyak ya. Sehingga dengan begitu sumber penghasilan tambahannya pun bisa lebih bertambah lagi dan menjadi lebih banyak ya teman-teman ya. Dan yang lebih menguntungkan lagi ya, sebenarnya untuk pohon seledri ini merupakan pohon atau sayuran yang
sekali ditanam dan bisa dipanen berulang-ulang ya teman-teman ya. Nah, walaupun dengan menanam seledri ini tidak serta-merta membuat teman-teman mendapatkan penghasilan yang langsung besar, tapi setidaknya teman-teman bisa menambah penghasilan yang konsisten ya, ketika kita bisa merawatnya dengan baik dan bisa menjadi sumber penghasilan yang bisa menghasilkan secara rutin ya. Baiklah, barangkali itu dulu untuk tips ya, untuk teman-teman yang sedang bingung mencari ide usaha tambahan. Semoga ide usaha tambahan ini dengan menanam seledri di depan rumah bisa menjadi ide usaha sampingan atau ide usaha tambahan untuk menambahkan penghasilan teman-teman. Semoga terinspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.